Kita punya pribadi yang mau backing kita, yang mau backup kita, yang mau tersedia pasang badan buat kita. Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Saya percaya pagi hari ini ada berkat Natal buat kita, amin. Saya mengimani di rumahmu ada damai Natal bersama keluarga. Namun sebelum kita menikmati liburan Natal, hari Natal kita, di hari ini saya mengajak setiap kita ambil waktu sejenak, renungkan firman, karena firman Tuhan selalu memberi kekuatan baru buat setiap kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya di pagi ini Tuhan siapkan kebaikan, Tuhan siapkan berkat dan kasih sayang-Mu buat kami, buat keluarga kami. Sebelumnya kami melangkah, kami rindu biarlah firman Tuhan disampaikan. Perkataan-Mu dinyatakan buat kami. Pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib Yesus dan berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, momen Natal adalah momen yang ditunggu-tunggu. Karena momen Natal adalah akhir dari semua ketakutan kita. Kelahiran Yesus adalah akhir dari semua ketakutan. Sebelum Yesus lahir ada masa yang disebut masa kegelapan. 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Lewat nabinya atau lewat seseorang, Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun itu. Karena ini disebut masa kekelaman, masa kegelapan. Tanpa suara Tuhan, kita pasti jadi tidak mengerti kemana kita harus melangkah. Dan ketika Yesus lahir, ada suara yang diulang-ulang, disampaikan, dibawa oleh malaikat, yaitu jangan takut. Mengapa saya sebut bahwa kelahiran Yesus adalah akhir dari semua ketakutan kita? Karena ketakutan dimulai dari dosa. Dosanya Adam dan Hawa ketika makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka kemudian melihat diri mereka telanjang dan sembunyi. Dan Alkitab bilang mereka menjadi takut. Hari ini kalau saudara googling, kalau saudara searching, cari, ada 2000 lebih fobia, ada 2000 lebih ketakutan. Akibat dosa ada ketakutan. Tapi hari ini kita nggak perlu takut karena Yesus juru selamat. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes katakan bahwa lihat dia anak Allah, anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Kita nggak perlu takut, mengapa? Karena Yesus lahir buat kita. Kabar yang sering terdengar ketika Yesus mau lahir adalah jangan takut. Jangan takut kepada Zakaria karena doamu dikabulkan. Jangan takut kepada Maria karena Maria berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut kepada para gembala karena ada kesukaan besar. Jangan takut kepada Yusuf karena anak di kandungan Maria dari Roh Kudus. Kabar yang sering terdengar adalah jangan takut. Dan hari ini hari Natal. Hari Natal ini berhentilah menjadi takut. Biarlah Natal adalah akhir dari semua ketakutan kita. Lukas 2 ayat yang ke-10, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan seperti ini, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, saya menyampaikan kabar baik kepada kalian. Kalau kita nonton berita, breaking news, ya kabar buruk banyaknya. Ekonomi tidak menentu, virus tambah banyak, pergaulan makin mengerikan. Tapi itu bukan kabar dari Tuhan. Kabar dari Tuhan ada kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya? Suatu kabar yang akan membuat seluruh umat Israel bersukacita. Lukas 2 ayat 11, terjemahan sederhana Indonesia menulis, hari ini di kota Daud sudah lahir Raja penyelamat kalian, yaitu Tuhan yang disebut Kristus. Telah lahir Raja penyelamat. Kita punya Raja penyelamat, kita punya superhero, kita punya pahlawan, amin. Kita punya juru selamat, kita tidak sendirian lagi. Kita punya pribadi yang datang untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Kita punya pribadi yang mau backing kita, yang mau backup kita, yang mau tersedia
pasang badan buat kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Hari Natal adalah hari yang berbahagia. Hari Natal adalah akhir dari semua ketakutan kita. Sesulit apapun, semenakutkan apapun tantangan yang kau hadapi, saya percaya kalau engkau mengerti bahwa sudah ada juru selamat di hidupmu, sudah ada Yesus di hidupmu, engkau pasti tidak bergantung pakai kekuatanmu sendiri, engkau bergantung pada Yesus, pada juru selamat, Raja, Penyelamat, dan saya percaya ketakutan pergi. Makanya kelahiran Yesus adalah akhir dari semua ketakutan kita. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan. Karena Yesus lahir untuk menggantikan kita, bukan tanpa tujuan. Itulah akhir dari semua ketakutan kita. Yesus lahir untuk menanggung bahkan kesalahan dosa kita. Supaya kita mengerti kita bukan orang berdosa lagi, kita orang benar. Itu yang mengencourage, itu yang mendorong kita tahu betul kita harus hidup benar. Kita hidup benar bukan karena kita bisa hidup benar, kita hidup benar karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan. Karenanya mulut kita kudus, pikiran kita kudus, tindakan kita kudus. Karena kita dikuduskan oleh Raja Juru Selamat, Raja Penyelamat, Yesus Kristus yang datang dan lahir buat kita. Yang pada ujungnya nanti dia naik atas kayu salib menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 menggambarkan ini. Dikatakan sebab Allah, saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Yesus disalib menggantikan kita supaya di jalan hidup kita ada kebaikan Allah. Saya percaya sesulit apapun tantangan yang kau hadapi, kalau engkau mengerti ini, takutnya berakhir, takutnya pergi. Amin. Tapi ada harapan, tapi ada iman bahwa di jalan ekonomi kita ada kebaikan Allah. Di jalan kesehatan kita ada kebaikan Allah. Di jalan masa depan anak-anak kita ada kebaikan Allah. Bahkan Allah datang untuk mengubah kutuk jadi berkat hidup kita. Kitab Ulangan 23 ayat 5 bagian B dikatakan, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Yesus datang karena dia mengasihi kita. Alasan dia datang, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya. Karena begitu besar kasihnya, dia mengubah kutuk jadi berkat. Dia mengubah ratap jadi tarian. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau, maka dia mengubah kesulitan, tantangan menjadi kesempatan untuk melihat mujizat. Amin. Dia mengubah yaitu kehancuran di rumah tangga kita menjadi kerukunan yang belum pernah kita rasakan dicurahkan buat kita. Tuhan Allahmu mengasihimu. Yesus Kristus mengasihimu. Dia sudah lahir bagimu. Saya nggak tahu ketakutan apa yang sedang menimpa setiap kita. Tapi biar di pagi hari ini sedikit renungan firman ini di momen Natal, di masa liburan Natalmu, mengingatkanmu bahwa kau nggak perlu takut lagi. Kau tidak perlu hidup dijajah oleh ketakutan lagi. Kau tidak perlu hidup di bawah kuasa ketakutan lagi. Ada Yesus Juru Selamat, Raja Penyelamat yang datang buat kita. Selamat Natal, selamat menikmati Natal ini. Selamat menikmati kelahiran Yesus. Momen mengingat kelahiran Yesus. Yesus lahir buat kita, lahir buat keluarga kita. Mari pagi hari ini ambil waktu renungkan apa yang jadi janji Tuhan buat setiap kita. Saya mengajak setiap kita boleh tutup mata, naikkan syukur, datang di hadapan Tuhan. Mari ikuti doa saya, sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Ini hari Natal, aku bersyukur, aku mengingat Yesus lahir di hidupku, di keluargaku. Maka kelahiran Yesus di hidupku adalah akhir dari semua ketakutanku. Karena Yesus lahir untuk menggantikanku di atas kayu salib. Menjadi anak domba Allah buat hidupku. Supaya di atas kayu salib, kutuk di hidupku diubah menjadi berkat. Aku bersyukur, di pagi hari ini di momen Natal kembali aku dikuatkan. Aku berdoa.
Naikkan doamu sejenak datang di hadapan Tuhan. Hamba doa setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihibur Tuhan. Tidak seorang pun terlewat, satu persatu dilawat Tuhan pagi ini. Biarlah damai Natal, sukacita Natal, sediakan berkat Natal, kado Natal yang indah bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya iman kita dikuatkan lagi, iman kita diteguhkan lagi. Tulis apa yang jadi responmu ketika mendengar firman Tuhan di pagi hari ini di kolom komentar, biar saya juga boleh dikuatkan oleh respon yang saudara tulis di kolom komentar. Sekali lagi selamat Natal, doa saya kita dilimpahkan dengan damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal. Dan bagikan link Morning with the Word pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Sampai jumpa di Morning with the Word berikutnya. Tuhan berkati setiap kita. See you!